Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat hingga Desember 2022 sebanyak 366 anak di Gunung Kidul putus sekolah. Dari data tersebut, sebanyak 240 anak merupakan laki-laki dan sisanya 96 merupakan perempuan. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat hingga Desember 2022 sebanyak 336 anak di Kabupaten Gunung Kidul putus sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Gunung Kidul Taufik Aminuddin di ruang kerjanya Jumat 4 Agustus 2023 lalu. Dari jumlah tersebut tercatat 240 anak laki-laki dan 96 lainnya perempuan yang tersebar di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Sementara dilihat dari penyebab tingginya anak putus sekolah, Kapanewon Wonosari menempati urutan pertama atau terbanyak dengan latar belakang masalah yang berbeda. Meski demikian, Taufik menyebut data kementerian tersebut belum terkonfirmasi, lantaran pihaknya masih menunggu update ataupun laporan masing-masing sekolah. Selain itu, pihaknya juga menempuh berbagai upaya penanggulangan anak putus sekolah, salah satunya yakni dengan program Gunung Kidul Cerdas khusus bagi anak kurang mampu. Kita sendiri, sebenarnya kita masih mencari data yang valid. Jadi setelah nanti sekolah-sekolah itu memverifikasi dari data itu, baru kita akan tahu sebenarnya angkanya seberapa itu. Jadi memang angka yang tidak sekolah yang kemarin beredar itu memang cukup besar dan itu masih perlu verifikasi lagi. Dan itu verifikasi nanti kan dilakukan oleh sekolah sebenarnya. Jadi masing-masing sekolah nanti verifikasi siswanya itu kemana saja yang sudah lulus dan seterusnya. Apakah dia melanjutkan, apakah dia bekerja atau dia menikah dan seterusnya, harusnya di situ. Kemudian untuk menangani angka ini kan kemarin kita berkomunikasi dengan kementerian bahwa memang diperlukan satu mungkin aplikasi untuk menangani angka ini, sehingga nanti akan diupayakan kerjasama kita dengan kementerian untuk menyusun aplikasi dalam rangka ini, angka tidak sekolah ini. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Untuk dari data dari kementerian sendiri, Pak, seperti apa jumlahnya, Pak? Nah, kalau jumlahnya, kalau yang beredar kemarin yang data per Desember. Nah, kalau yang per ini kan sudah update. Nah, update ini saya kira lebih besar lagi. Cuman saya belum lihat seberapanya. Untuk yang sudah terupdate berapa jumlahnya? Saya belum lihat. Jadi mungkin karena ini kan baru transisi, jadi kelulusan dan yang lain. Jadi karena yang tercatat di data kementerian kan NPSN yang terverifikasi. Jadi angka yang muncul itu kan banyak yang belum diverifikasi oleh sekolah. Jadi itu yang perlu dilakukan itu sebenarnya. Artinya terkait jumlah, kalau tidak salah 336, itu belum valid. Iya, karena sekolah belum memberikan keterangan itu kemana saja. Apakah dia itu melanjutkan ke luar daerah atau kemana. Karena ada juga yang memang tidak melanjutkan dan bekerja, ada yang melanjutkan di pondok pesantren. Nah ini itu yang belum terverifikasi di situ. Menurut data yang ditunjukkan dari Kementerian Pendidikan sendiri, Pak, untuk di wilayah Gunung Kidul ini menyebar di seluruh Kapanewon atau mungkin ada di satu wilayah yang mendominasi, seperti apa? Menyebar, jadi rata-rata hampir sama. Jadi di masing-masing Kapanewon ada angka itu. Jadi kemudian akumulasinya itu menjadi besar. Jadi untuk wilayah yang paling banyak, Pak, terkait angka putus sekolah di wilayah Kapanewon mana? Jadi itu kalau saya menyatakan belum angka putus sekolah karena itu masih belum terverifikasi tadi. Tapi angka yang rata-rata hampir sama sebenarnya. Jadi, mungkin di
menyesuaikan dengan kondisi di kepadatan penduduk, jadi ada lebih sedikit angkanya. Artinya menurut Bapak sendiri bahwa data dari kementerian benar-benar belum valid ya? Iya, dan kita sudah berkomunikasi dengan kementerian untuk itu, sehingga kemudian muncul ini kesepakatan untuk nanti diupayakan menyusun itu aplikasi yang menangani ini, jadi khusus untuk ini. Kalau untuk di Gunung Kidul sendiri Pak, mungkin didominasi dari faktor apa Pak, anak-anak putus sekolah itu? Nah, kalau itu kita belum tahu, karena kita juga memang belum sampai ke detail itu. Hanya mungkin nanti kita akan berupaya dengan kerjasama dengan kementerian itu, bagaimana kita mencari informasi sedetail mungkin. Kalau memang ada angka putus sekolah itu penyebabnya apa? Karena memang mereka itu kemudian menikah, atau kemudian bekerja, atau kemudian tidak mampu. Nah, kalau yang tidak mampu kan sebenarnya kita sudah menyiapkan beasiswa semacam itu. Kemudian artinya Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul sendiri belum memiliki data terkait anak putus sekolah ya Pak hingga saat ini? Kalau datanya ada yang dari kementerian itu, otomatis kita jadikan ini data, hanya verifikasinya yang belum dilakukan, sehingga kita mencoba untuk berkomunikasi dengan sekolah untuk dapat melakukan verifikasi itu. Hanya kemudian karena data itu kan juga ada yang dari Kemenak, jadi kita kerjasama di sana untuk menyelesaikan itu. Kalau data yang dari kementerian sendiri itu sejumlah itu sampai di tingkatan SMP atau seperti apa? Nah, angka itu kan dari sampai ke SMA SMK. Oh, gitu. Sama pondok pesantren juga masuk di situ. Itu masalahnya. Kemudian kita agak kesulitan untuk itu mencari data yang valid, karena verifikasi itu saya kira yang penting untuk dilakukan. Kemudian sampai saat ini Pak, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Gunung Kidul sendiri untuk antisipasi terhadap angka putus sekolah di Gunung Kidul? Ya, kalau antisipasinya ya kita ada penyiapan untuk beasiswa untuk warga yang miskin, kemudian kita siapkan bantuan untuk alat tulis, peralatan sekolah, kemudian ada jaring untuk ini pendidikan kesetaraan juga ada. Jadi saya kira semua sudah kita lakukan, hanya memang ini yang masih harus kita gerakkan lagi untuk keterlibatan masyarakat untuk itu, mengatasi itu. Harapan dari dinas sendiri seperti apa Pak? Ya, sinergi saya kira nanti diperlukan, sehingga kerjasama dengan semua pihak, baik dari lintas institusi sampai ke masyarakat, nanti bisa berjalan. Dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah Simo, Yogyakarta, Agus Yuliantoro, IGTV melaporkan. Demikian info hari ini, jangan lewatkan IG News hanya di IGTV. Saya Arif Karama mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat. Bersatu.